Halo Ma Bro, pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan bagaimana pembelajaran itu bisa dihubungkan dengan permainan. Kita kenal matematika itu adalah hal yang susah, ya. Tetapi dengan permainan belajar itu saya yakin akan lebih mudah dan mudah dimengerti. Ya. Jadi satu permainan tradisional yang mungkin kalian ketahui adalah permainan kelereng. Ya. Permainan kelereng ini biasanya dimainkan oleh banyak orang di Indonesia. Ya. Karena permainan ini berasal dari daerah, mungkin setiap daerah mempunyai cara permainannya sendiri. Ya. Kok bisa sih gitu permainan kelereng ini dihubungkan dengan materi matematika? Ada materi yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika, ya. Nanti lihat saja video dari saya. Mungkin kalian kepo, kita bikin videonya berbasis edukasi. Ya mungkin sedikit peralatan yang akan disiapkan, ya. Mungkin ini adalah sebuah kelereng. Ada kelereng berwarna-warni, ada warna hijau, orange, putih, terus ada kuning, biru, ya, terus merah, ya. Terus ada kelereng gacoan atau kelereng jagoan kalian masing-masing, ya. Kalau misalkan mau jalan pakai kelereng ini, ya. Jadi permainan ini bisa dikaitkan dengan materi yang namanya aritmatika sosial, ya, dimana materi yang akan dikaitkan itu adalah untung dan rugi, ya. Saya menghargai satu kelereng hijau ini, ya, seharga Rp5.000. Ini warna kelereng orange, ya. Warna kelereng orange itu seharga Rp10.000. Lalu ini kelereng berwarna kuning, ya, seharga Rp20.000. Lalu kelereng putih, ya, ini seharga Rp25.000, ya. Terus kelereng biru, ini kelereng biru seharga Rp50.000, ya. Kelereng merah, ini kelereng merah, ya, seharga Rp70.000, ya. Lalu ada kelereng gacoan, ya. Kelereng gacoan ini adalah kelereng yang biasa kita gunakan untuk jalan atau untuk digunakan untuk menyentil, ya. Untuk menyentil itu seharga yang paling mahal, Rp100.000. Kok bisa sih bisa dihubungkan dengan permainan kelereng dengan materi matematika sosial? Mari kita ikuti di lapangan sebelah, ya. Mari kita akan mempraktikkan bagaimana materi ini bisa dihubungkan dengan pelajaran aritmatika sosial, ya. Jadi, ya, tiap pemain mendapatkan minimal 2 kelereng ini, ya. Setiap warnanya dapat 2, ya. Misalkan saya dapat 2 ini, 2 kelereng ini, ya. 2 kelereng ini harganya Rp10.000, ya. Kelereng orange saya mendapatkan 2 juga, berarti total harga Rp20.000. Lalu kelereng kuning, ya, saya mendapatkan 2 juga, itu seharga total harganya Rp40.000, ya. Kelereng putih, ya, kelereng putih saya mendapatkan 2 juga, ya. Total itu Rp50.000 karena satu kelereng harganya Rp25.000 untuk yang putih. Lalu biru, ini biru saya mendapatkan 2,
karena satu harga kelereng biru harganya 50.000, saya dapat 2 menjadi 100.000 rupiah. Kelereng merah ya, sama kelereng merah juga setiap pemain dapatkan 2, itu total harga yang saya dapatkan 140.000 rupiah ya. Lalu saya mendapatkan kelereng gacuan ya. Saya mendapatkan kelereng gacuan juga 2, jadi setiap pemain mendapatkan kelereng gacuan itu 2 ya, seharga 200.000 rupiah. Jadi total yang saya dapat, modal yang saya dapat tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 11, 12, 13, 14. Ada total 14 kelereng modal saya, modal pertama saya ya, modal pertama saya 14 kelereng, total di harga 560.000 rupiah. Lalu cara memainkannya gimana? Jadi permainan ini dimainkan tidak di tanah terbuka, tapi dilakukan di arena permainan yang berbentuk persegi panjang ya, dengan ukuran 45 kali 90 cm ya. Jadi permainan ini dimainkan oleh maksimal 3 orang ya, karena dilihat lapangan yang kecil tidak mungkin dilakukan banyak orang. Oke, jadi setiap pemain mendapatkan 2 kelereng berwarna ya, dan 2 kelereng jagoannya masing-masing. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal, berbagai macam nilainya ya. Jadi langkah pertama adalah sebelum memulai permainan ya, pemain atau saya sebagai pemain memasangkan setelah ya, jadi setelah modal yang kita masukkan di dalam lingkaran ini ya, harus jumlahnya 6, tapi terserah mau yang 100.000 dipasang atau yang mau paling rendah pun tidak masalah, tergantung kemauan kita, dan itu adalah strategi kita untuk memenangkan pertandingan ini ya. Jadi kita mencari strategi gimana caranya kita tuh menang, kita tuh tidak rugi ya, tetapi musuh mungkin lebih pintar, lebih jeli membaca permainan ini ya. Jadi saya memasangkan satu kelereng yang harganya 5.000 ya. Saya memasangkan kelereng yang harga 70.000 nih, saya memberanikan diri 70.000 ya. Lalu saya memberanikan diri memasang orange yang 10.000. Jadi saya memasang satu-satu dulu karena setiap pemain itu berhak ya memasangkan di dalam kelereng ini sebanyak 8 kelereng. Itu terserah mau berapa aja. Saya mau memasang semua biru ya. Semua biru ya. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kurang 3 lagi guys. Oke, saya memasangkan putih juga ya. Putih 1 ya. Lalu kuning 2. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan saya punya 2 kelereng jagoan ya, atau yang disebut kelereng gacuan ya. Kelereng ini adalah sebagai alat untuk kalian menyentil. Kalau misalkan ini tidak ada ya tidak bisa untuk jalan ya. Jadi langkah kedua adalah, jadi saya memasang modal ini ya. Ini kuning 2 ya, kuning 2 tuh harganya tadi 20.000 dikali 2 40.000 ya. Terus yang orange itu harganya 10.000, berarti ini sudah 50.000 ya. Terus ini 2 biru 50.000 kali 2 100, saya udah masang 150. Terus yang merah 70.000 berarti 220.000 ya. Terus ini 10 230.000, yang hijau 5.000. Berarti saya memasang modal di sini sebanyak seharga 235.000 ya. Ditambah 2 kelereng jagoan ini. 2 kelereng jagoan ini yang bernilai 100.000 satunya. Dikali 2 jadi 200.000 total. Saya memasang modal
di permainan ini sebesar 435.000. Itu angka yang sangat fantastis untuk memulai permainan ini ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke permainannya. Cara permainannya, pertama kita melempar ya, melempar gini ya. Karena ini yang memainkan 3 orang ya, setiap pemain melemparkan dulu ya. Lalu setelah pemain sudah melemparkan ya, kita hitung jaraknya. Kalau misalkan ada 3 kelereng disebar di lapangan ini, kita hitung mana jarak yang paling dekat dengan lingkaran. Kalau misalkan ada pemain yang paling dekat dengan lingkaran, itulah berhak yang jalan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan lebih jauh, berarti dia jalannya yang terakhir. Oke, kita mulai dan menyentil ya. Menyentil ya. Kita menyentil nih. Nah, gitu ya. Nah, terakhir, kalau misalkan kelereng keluar dari ini ya, maka berhak pemain jalannya dari sini ya. Jadi tidak dari arena yang keluar tadi di sini. Mungkin kita jalan dari sini ya. Terus ini lagi sampai ininya keluar. Kalau misalkan ininya keluar ya, maka kelereng ini adalah milik kita ya. Misalkan saya menyentil ini keluar ya, ini nggak keluar, ini masih keluar arena ya guys ya. Ini masih keluar arena. Misalkan kita sentil lagi ya. Saya taruh ini biar nggak ribet ya. Kita sentil. Nah, keluar nih ya, ini keluar. Tadi ini adalah kelereng yang punya saya. Ini berhak punya saya karena dia sudah saya sentil dan dia keluar. Ya, berarti ini modal sudah saya kantongin. Lalu saya jalan lagi tetap di sini, tapi saya persingkat. Saya di sini lagi jalannya, dipersingkat di sini ya. Saya sentil lagi. Nah, lihat ya. Yang keluar lapangan yang mana? Yang keluar arena lingkaran mana? Ini yang ini ya. Jadi ini adalah masih punya saya juga, karena ini adalah hasil dari sentilan yang keluar di lingkaran. Lalu sampai terusnya sampai habis ya. Sampai di dalam lingkaran tidak tersisa satupun kelereng ya. Semua misalkan habis ya. Ya. Lalu para pemain sudah jalan semua dan sisa kelereng dalam lapangan ini sudah tidak ada. Sudah tidak tersisa. Nah, tinggal kita menghitung berapa penghasilan yang kita dapat ya dari permainan ini. Ya. Karena saya tadi memasang 435.000 di dalam lingkaran ini. Nah, karena kita masih ada kelereng ya sebanyak ini ya. Jadi kalau misalkan saya dapat 2 kelereng aja ya. Cuma 3 kelereng nih. Kelereng kuning 2, oranye 1 dan hijau 1 ya. Kita hitung nih ya. Ini semua punya musuh ya. Jadi saya tadi masang 8 kelereng, tapi saya cuma dapat kelereng 4 ya. Jadi sisanya adalah ya udah milik lawan ya. Yang kita dapat sebanyak 4. Kita hitung. Kuning itu tadi 20.000 satunya, dikali 2 jadi 40.000 ya. 40.000 ditambah oranye 10.000. 50.000 ditambah 55.000. Nah, tadi saya masang 235.000 ya. Saya masang 235.000. Saya cuma dapat 55.000. Berarti ini saya menunjukkan bahwa saya rugi. Karena apa? Karena modal yang saya taruh tidak lebih dari modal yang saya dapat atau hasil yang saya dapat ya. Kalau misalkan saya 235.000, saya mendapat 55.000, berarti itu namanya saya rugi. Bagaimana gandakan untung? Kalau gandakan untung adalah modalnya melebihi atau melebihi modal ya. Yang saya dapat dari
hasil sentilan saya di luar lingkaran, saya dapat ternyata lebih dari 235.000, itu adalah saya untung ya. Jadi kalau misalkan saya dapat cuma 55.000 dari keluar ini ya, berarti saya rugi ya, karena tidak bisa membalikkan modalnya tadi banyak yang diambil oleh orang lain atau pemain yang lain. Kita akan membahas tadi permainan kelereng tadi. Setelah kita bermain, nanti kita membahas. Mungkin tadi secara teori saya mendapatkan lebih dikit ya dari modal yang saya taruh. Tadi saya punya modal ya sebanyak Rp235.000 ya. Ini yang saya masukkan ke dalam lingkaran. Sementara total modalnya itu saya 435.000 ya. Total modal saya seluruhnya ya 235.000 ya. Tadi saya memasukkan kelereng 8 kelereng, ternyata saya mendapatkan 4 kelereng ya, yang totalnya harga Rp55.000 ya. Ternyata modal saya 235.000 ya. Saya mendapatkan kelereng ya 55.000 rupiah ya. Dilihat angka ini lebih sedikit daripada angka ini, jadi saya mendapatkan rugi ya. Kenapa rugi ya? Karena kelereng yang saya dapatkan lebih sedikit ya daripada modal yang saya taruh di arena lapangan tadi ya. Rumusnya adalah rugi sama dengan ya modalnya ya dikurang hasil yang didapat ya, hasil yang didapat ya, hasil yang didapat ya. Hasil yang didapat yang gimana? Yang setelah kita main sampai akhir ya. Jadi saya tadi rugi ya. Bagaimana dengan untung ya? Berarti kalau untung ya, hasil yang didapat harus lebih banyak daripada modal ya. Jadi hasil yang didapat ya dikurangi modal ya. Setelah kita hitung, ternyata kita dapat lebih dari modal. Berarti itu namanya untung ya. Itu pembahasan yang bisa dihubungkan permainan kelereng dengan pembelajaran materi aritmatika sosial. Nah, ini pesan dari saya ya. Karena ini adalah permainan tradisional ya. Jangan kamu mentang-mentang ya, anak milenial, anak modern ya, jangan melupakan materi atau permainan tradisional ya. Karena permainan tradisional itu adalah permainan yang bersejarah ya. Semodern apapun, kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Karena sejarah itu sangat penting ya. Karena sejarah itu bisa mengubah ya segala sesuatu yang di masa yang akan datang ya. Jadi belajar itu susah ya, tapi kalau misalkan dikemas dalam hal yang menarik akan menghasilkan pembelajaran yang sukses ya. Jadi itu saja persembahan dari saya ya. Mungkin di next time kita bisa membuat suatu permainan tradisional lagi yang bisa dihubungkan dengan materi matematika yang ada di sekolah, baik itu SMP maupun SMA ya. Jadi sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian ya. Dan jangan lupa sukai MTK ya, karena MTK itu tidak sulit ya. Yang sulit adalah yang tidak mempelajari MTK atau tidak mencintai MTK.
kalau kamu sudah mencintai matematika, maka dengan sendirinya matematika itu mencintai kamu. Seperti perempuan dan kamu. Kalau kamu sudah menyukai perempuan, ya, maka perempuan itu akan menyukai dia. Betul kan segitu? Betul. Nah, itu dia pesan yang saya dapat sampaikan dari pembelajaran ini. Ya, sampai jumpa. Ya, mudah-mudahan matematika tidak ditakuti lagi oleh kalian yang masing-masing para generasi muda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.